Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Masih tetap sama dengan pekan lalu. Teks yang kalian pelajari kali ini adalah surat lamaran pekerjaan yang difokuskan pada unsur kebahasaan sesuai dengan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan teks lamaran pekerjaan. Indikator pencapaian KD yaitu mengidentifikasi ciri kebahasaan dan menganalisis ketepatan penggunaan kaidah kebahasaan. Anak-anak, ada dua ciri kebahasaan yang dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu masalah kesantunan berbahasa dan kecermatan penggunaan kaidah bahasa, baik kaidah kata, kaidah kalimat maupun ejaan. Kesantunan berbahasa dapat dilihat dari penggunaan salam, baik pada saat mengawali pembicaraan atau mengungkapkan pernyataan yang biasa disebut dengan salam pembuka, contohnya adalah dengan hormat, dan penggunaan salam pada saat mengakhiri pernyataan yang biasa disebut dengan salam penutup, contohnya dengan atau hormat saya. Kesantunan yang kedua bisa dilihat dari penggunaan pronomina atau kata ganti orang, kata acuan, dan kata sapaan. Apa maksudnya di sini? Ya, si penulis surat harus tahu memosisikan dirinya di hadapan penerima surat. Oleh karena itu, kata kamu, kata aku, kata Anda, saudara itu tidak tepat dipakai dalam surat lamaran karena menunjukkan bahwa si penulis surat tidak mampu memosisikan dirinya di hadapan si penerima surat. Bagaimana dengan kata kami? Kami adalah pronomina jamak, sedangkan surat adalah pernyataan pribadi. Oleh karena itu, kata kami pun tidak tepat digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi, kalian cukup menggunakan kata saya, bapak, dan ibu untuk menyatakan bahwa bahasa yang kalian pakai menunjukkan kesantunan. Bagaimana dengan kaidah penggunaan kata? Ada 3 hal yang saya bicarakan di sini, yaitu penggunaan kata bentukan, penggunaan preposisi, dan penggunaan kata bilangan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di dalam surat itu digunakan juga kata bentukan selain kata dasar. Kata bentukan yang dibahas kali ini adalah kata bentukan dengan menambahkan afik atau biasa dikenal dengan istilah kata berimbuhan. Nah, si penulis surat ini harus mengetahui benar makna gramatikal setiap imbuhan yang dipakai agar makna yang dimaksud tepat. Nah, saya ambil contoh pada penulisan alamat yang dituju ini, yang terhormat pemimpin PT Maju dan yang terhormat pimpinan PT Maju. Mana yang lebih tepat penggunaan kata bentukan ini? Banyak orang memilih yang terhormat pimpinan PT Maju, padahal penggunaan kata bentukan ini tidak tepat karena imbuhan atau makna gramatikal imbuhan an atau sufiks an ini menyatakan makna sesuatu yang
menyatakan sesuatu yang. Jadi tidak logis kalau surat itu ditujukan pada sesuatu yang dipimpin. Nah, jadi yang tepat adalah penggunaan kata berimbuhan dengan menggunakan prefiks pe ini. Karena prefiks pe bermakna orang yang dipimpin. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan penggunaan preposisi. Ya, di sini ada dua sebenarnya, tapi pada pertemuan kali ini saya fokuskan pada preposisi atau kata depan. Preposisi itu digunakan untuk menghubungkan unsur inti dengan unsur bukan inti di dalam kalimat. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa preposisi ini digunakan di dalam kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Dia mengirimkan surat kepada Pak Amir. Dia, subjek, mengirimkan surat, mengirimkan predikat, surat, objek. Nah, kepada inilah yang disebut dengan preposisi. Nah, fungsi preposisi ini menghubungkan unsur inti SPO ini dengan unsur bukan inti. Jadi kepada Pak Amir ini menduduki fungsi keterangan. Ya, jadi ini bukan inti, sedangkan ini inti. Preposisi sekali lagi menghubungkan unsur inti dengan unsur bukan inti di dalam konstruksi kalimat. Lalu bagaimana dengan penulisan alamat yang dituju ini? Kepada yang terhormat Direktur PT Maju. Tepatkah penggunaan preposisi ini? Apakah konstruksi ini sebuah kalimat? Jika jawabannya iya, yang manakah unsur intinya? Yang manakah unsur subjek predikatnya? Ternyata tidak ada unsur inti di dalam konstruksi ini karena konstruksi ini bukan kalimat. Oleh karena itu penggunaan kepada tidak tepat pada penulisan alamat surat. Lalu bagaimana penulisan alamat surat itu yang benar? Ya, tanpa kata kepada. Nah, sekarang kita lanjutkan pada penggunaan kata bilangan. Di dalam PUEB dijelaskan bahwa bilangan yang menyatakan jumlah dan dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Sekali lagi. Bilangan yang menyatakan jumlah dan dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Contoh, Anita memiliki 2 ekor kucing. 2 bilangan ini menyatakan jumlah dan dapat dinyatakan dengan satu kata. Oleh karena itu ditulis dengan huruf. Thomas memelihara Thomas membeli 15 kue donat. 15 menyatakan jumlah dan dinyatakan dengan 2 kata. Oleh karena itu ditulis dengan huruf. Lalu kita perhatikan penulisan lampiran surat lamaran ini. Nah, lampiran 6 lembar ditulis dengan angka. Tepatkah? Ternyata tidak. Mengapa? Karena 6 menyatakan
bilangan menyatakan jumlah dan dapat dinyatakan dengan satu kata. Oleh karena itu seharusnya ditulis dengan huruf. Ya. Sekarang kita lanjutkan pada kaidah kalimat. Saya fokuskan pada penggunaan kalimat efektif. Sebenarnya kalimat efektif ini memiliki banyak ciri. Pada kesempatan ini saya hanya fokus pada 3 hal ciri kalimat efektif yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kelengkapan struktur, kehematan dalam penggunaan kata, dan keparalelan bentuk. Kalimat itu dikatakan efektif kalau sekurang-kurangnya terdapat 2 unsur pembangun kalimat, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Contohnya, saya menyaksikan peristiwa itu kemarin. Menyaksikan predikat, saya subjek, peristiwa itu objek, dan kemarin keterangan. Sekurang-kurangnya memiliki 2 unsur. Boleh ditambah dengan unsur O dan keterangan. Nah, sekarang perhatikan kalimat berikut. Nah, apakah kalimat ini efektif? Apakah si penulis surat itu sudah cermat menggunakan kaidah kalimat? Apakah kalimat ini sudah menunjukkan kelengkapan struktur? Kita amati bersama. Ya, ternyata pada konstruksi ini tidak terdapat unsur subjek. Nah, itulah contoh bahwa kalimat ini tidak memiliki kelengkapan struktur. Sebabnya disebut dengan kalimat yang tidak efektif. Lalu bagaimana yang benar? Tambahkan saya. Atau ubah ke dalam bentuk pasif sehingga bunyinya adalah dengan ini lamaran pekerjaan saya ajukan. Nah, yang kedua adalah kehematan. Artinya, semua kata yang digunakan di dalam kalimat itu harus memiliki fungsi yang jelas. Tidak boleh ada kata yang berlebihan. Nah, amatilah konstruksi berikut. Bersama dengan surat ini, berikut saya lampirkan fotokopi dokumen. Pada konstruksi ini ada 2 kata yang memiliki kesamaan makna, yaitu kata bersama dan kata berikut. Nah, inilah disebut dengan ketidakhematan dalam penggunaan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu cukup digunakan satu kata saja. Bersama surat ini saya lampirkan fotokopi. Lihat ini penulisan unsur serapan yang tepat adalah fotokopi, bukan fotocopi. Atau dapat juga ditulis berikut ini saya lampirkan atau saya melampirkan fotokopi dokumen. Nah, yang ketiga adalah keparalelan. Yang dimaksud dengan paralel di sini adalah penggunaan kata di dalam struktur kalimat yang memiliki kesejajaran atau kesamaan bentuk. Nah, contohnya ini. Aris mengonfirmasikan kerangka kerja dan mempresentasikannya di ruang rapat. Mengonfirmasikan dan mempresentasikan inilah yang disebut dengan paralel, kesejajaran. Sama-sama menggunakan verba transitif.
Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Nah, ini adalah contoh yang tidak memperlihatkan penggunaan kata yang paralel. Disampaikan ini adalah bentuk pasif, sedangkan mempertimbangkannya adalah bentuk aktif. Oleh karena itulah ini disebut dengan tidak paralel. Lalu bagaimana yang tepat? Sama-sama gunakan bentuk pasif. Demikian permohonan ini saya sampaikan dan harapan saya permohonan ini dapat Bapak kabulkan. Sama ini, paralel, sejajar. Nah, berikutnya adalah penggunaan kaidah ejaan. Banyak sekali aturan dalam penggunaan ejaan. Ya, dari penggunaan tanda titik sampai dengan ada 18 lah, banyak sekali. Tapi pada pertemuan kali ini hanya 2 hal yang akan saya bahas, yaitu penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca. Tanda baca pun ya hanya 3 yang saya bahas di sini, yaitu penggunaan tanda titik 2, dan tanda koma. Ini pun tidak semua kaidah dibahas. Jadi yang ada atau yang muncul di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, kata sapaan atau kata acuan di dalam PUEB itu ditulis dengan huruf kapital. Atau dengan kata lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata acuan atau kata sapaan. Contohnya ini. Kata Bapak ya, karena merupakan kata acuan ditulis dengan huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk menuliskan nama bulan dan nama kota. Huruf pertama nama bulan dan nama kota. Contoh, Bangkalan, Juli. Nah, untuk tanda baca ya, saya mulai dengan penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik tadi saya mengatakan bahwa aturan penggunaan tanda titik dalam PUEB ini banyak. Saya hanya mau fokus pada satu hal saja yang digunakan di dalam atau yang sering ditemukan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Tanda titik tidak, sekali lagi, tanda titik tidak digunakan pada akhir singkatan yang berupa gabungan huruf kapital. Contohnya, lihat ini. PT Maju. PT Maju ini gabungan huruf kapital. Oleh karena itu tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Yang tepat adalah PT Maju Bersama tanpa titik. Yang kedua adalah tanda titik 2. Ini juga sering dipakai dalam surat lamaran pekerjaan. Tanda titik 2 ya, satu kaidahnya digunakan pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian. Ya, ini satu kaidah dari sekian kaidah yang ada. Saya hanya fokus pada titik 2 yang digunakan pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian. Contohnya ini. Dia membeli 3 kue. Ya, dia membeli 3 kue. Donat, bolu, dan pukis. Nah, donat, bolu, dan pukis ini disebut dengan perincian. Andai kata perincian ini dihilangkan, tanda baca yang dipakai adalah titik. Nah, ini disebut dengan pernyataan lengkap. Bagaimana dengan ini?
yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, pendidikan, alamat, mengajukan surat lamaran pekerjaan. Apakah tanda titik 2 pada konstruksi ini tepat? Apakah yang bertanda tangan di bawah ini adalah pernyataan yang lengkap? Andai kata unsur di bawahnya dihilangkan, apakah konstruksi ini menyatakan lengkap? Ternyata tidak. Ya, oleh karena itu penggunaan tanda titik 2 di sini tidak tepat. Karena nama, pendidikan, dan seterusnya ini merupakan penjelas konstruksi yang pertama, bukan menyatakan sebuah perincian. Jadi bagaimana penulisan yang tepat? Ya, jadi nama tidak ditulis dengan huruf kapital, begitu juga dengan pendidikan, begitu juga dengan alamat, dan begitu juga dengan penulisan kata mengajukan. Pertanyaan akan muncul mungkin, apakah setiap tanda titik 2 itu diganti dengan penggunaan tanda koma? Tentu saja tidak. Tanda koma ini digunakan fungsinya untuk mengapit keterangan aposisi. Jika tidak ada keterangan aposisi, tanda titik 2 tidak perlu dipakai dan tidak perlu diganti dengan tanda baca apapun. Nah, yang ketiga adalah tanda koma. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, dipakai pada bagian-bagian alamat, pada tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Jadi saya fokuskan di sini pada yang ditulis berurutan. Contoh, Amir, Bangkalan, Jalan Raya Telang nomor 2, Kamal, Bangkalan. Ini kan ditulis berurutan, dibatasi dengan koma. Bangkalan 27 Juli 2001, Bangkalan, Madura. Nah, ini dikatakan dengan penulisan unsur-unsur secara berurutan. Nah, sampai di sini pertemuan kita anak-anak. Semoga paparan yang Ibu berikan tadi dapat dengan mudah kalian pahami. Terima kasih Ibu sampaikan atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.